Pelayanan ekstra itu yang saya maksud termasuk tidak pelit itu. Tidak pelit, ya kan, free refill apapun itu. Yang penting pada dasarnya ketika orang atau pelanggan customer ini masuk ke warung ayam Bubuk Pak Gembus saya, setelah makan, pelanggan tersebut atau customer tersebut merasakan puas, enak, dan kenyang. Halo semua, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang mengelola bisnis di awal. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang branding ayam Bubuk Pak Gembus. Untuk ayam Bubuk Pak Gembus, ada 5 hal penting yang saya sudah rancang dan rencanakan supaya ayam Bubuk Pak Gembus bisa berbeda dari brand-brand lain yang jualan ayam goreng sesama saya di luar sana. Yang pertama, ciri khas. Apa sih ciri khas ayam Bubuk Pak Gembus? Apa yang membedakan ayam Bubuk Pak Gembus dengan ayam-ayam yang lain? Oke, kalau dari segi nama jelas berbeda. Belum ada orang yang jualan ayam gepuk. Banyak kan ayam geprek, ayam penyet, ayam apalah. Tapi ayam gepuk baru saya. Terus ciri khas itu yang membedakan adalah sambalnya. Utamanya kalau teman-teman pengen berbisnis kuliner ini adalah produk atau makanan yang teman-teman akan jual. Saya pengen jual apa? Oke, kalau memang ayam goreng itu hampir semua so-so lah. Semua itu sama ayam goreng yang diungkep, bumbunya ya itu-itu saja. Ya kan? Kalau ciri khas lain yang membedakan apa? Saya sengaja di ayam Bubuk Pak Gembus ini saya jualan sambal. Apa yang membedakan sambal saya dengan sambal yang lain? Sambal saya ini saya bilang belum pernah dijual di dunia ini, di Indonesia ini, bahkan di dunia ini. Karena sambal saya yang saya jual adalah sambal bawang yang pada dasarnya semua bahan bakunya mentah. Sambal bawang menggunakan cabenya, menggunakan cabai rawit setan bahasanya yang orange merah itu, dengan bawang putih mentah, cabenya mentah, bawang putih mentah, dengan dikasih garam, micin tentunya, dan yang membedakan adalah saya kasih kacang mede, sangrai, dan minyak wijen. Itu saya yakin 1000% belum pernah sebelumnya ada orang atau pengusaha sambal, pengusaha kuliner dimanapun berada jual sambal mentah, sambal bawang mentah menggunakan kacang mede dan minyak wijen. Saya keluarkan itu, saya ciptakan sambal ayam gepuk, sambal bawang ayam Bubuk Pak Gembus ini. Saya tes food ke teman-teman, alhamdulillah teman-teman, alhasil teman-teman cocok semua dan itulah pembedaan saya dari kuliner-kuliner yang lain. Yang kedua, pelayanan ekstra. Pelayanan ekstra yang saya maksud ini tidak harus yang muluk-muluk, nggak harus yang senyum, sapa, salam, yang harus seperti restoran-restoran besar. Bukan. Yang saya maksud di sini karena memang saya ini pangsa pasarnya menengah ke bawah dan saya jualannya di kaki lima. Nggak perlu saya harus menggunakan yang senyum, sapa, salam. Nanti menu nggak jadi-jadi, saya goreng, saya ngulek nggak jadi-jadi karena pada waktu itu saya jualan sendiri. Yang saya maksud pelayanan ekstra ini adalah ya senyum oke lah sekedarnya sama pelanggan. Silakan Bu, Pak, Mbak, mau pesan apa? Kita ada ayam Bubuk Pak Gembus. Mau request cabai berapa? Pasti dia bertanya. Oh, cabai berapa gimana? Kita bisa request cabai semaunya bapaknya atau ibunya atau mbaknya pada waktu itu pertama ya. Ada yang pesan 20 cabai, 30 cabai, 50 cabai, sampai pada waktu itu ada food vlogger pesan 200 cabai dan habis. Ya kan? Banyak food vlogger pada waktu itu. Pelayanan ekstra pada maksud saya adalah kita melayani dengan baik. Pada waktu itu yang saya maksud pelayanan ekstra itu adalah setiap orang makan membeli satu porsi ayam Bubuk Pak Gembus itu, saya bebaskan untuk free refill nasi, free refill sambal, free refill lalapan. Jadi kadang-kadang kalau orang ini duitnya mepet, tanggal tua, ya kan, beli ayam satu porsi sama nasi, sama lalapan, sama sambal. Kadang-kadang diirit-irit ayamnya biar bisa tambah sambal lagi, nasi lagi, terserah bebas, nggak ada batasan. Makanya dari awal saya bentuk seperti itu, saya tidak pelit. Pelayanan ekstra itu yang saya maksud termasuk tidak pelit itu. Tidak pelit, ya kan, free refill apapun itu. Yang penting pada dasarnya ketika orang atau pelanggan customer ini masuk ke warung ayam Bubuk Pak Gembus saya,
Setelah makan, pelanggan tersebut atau customer tersebut merasakan puas, enak, dan kenyang. Yang ketiga, penamaan. Kenapa saya berikan nama ayam gepuk Pak Gembus? Seperti saya sudah jelaskan di poin pertama tadi. Ayam gepuk Pak Gembus. Ayam gepuk. Kenapa saya kasih gepuk? Iya, karena saya sengaja pengen membuat penamaan atau usaha yang berbeda dari hal-hal atau kuliner-kuliner yang sebelumnya. Saya pengen berbeda. Apa yang membuat saya berbeda? Saya berikan nama gepuk. Sebelumnya mungkin ada geprek. Sebenarnya nama gepuk itu sama dengan geprek, sama dengan penyet, ya kan? Sama-sama artinya itu dihancurkan. Dihancurkan. Makanya apa yang belum ada ya? Oh, penyet udah ada, geprek udah ada. Tapi kalau pemikirannya dulu tuh geprek itu ayamnya itu crispy, ayamnya itu tepung, itu geprek. Ya, kalau penyet tetap ayam ungkep. Jadi apa yang belum ada? Oh, gepuk di Jawa itu di daerah saya di Magelang, gepuk itu artinya dihancurkan, gepuk-gepuk. Oke, jadi saya kasih nama ayam gepuk. Lah Pak Gembus itu siapa? Pak Gembus itu panggilan kecil saya. Gembus itu panggilan kecil saya. Dan kenapa? Padahal saya masih muda, kenapa dikasih Pak enggak Mas? Oke, ini alasan saya. Kenapa saya kasih Pak? Karena Pak itu sifatnya universal. Ya, coba dari ujung Sabang sampai Merauke, yang namanya orang tua itu dipanggilnya Pak. Ya kan, beda sama Mas. Kalau di Jawa Mas, di Ambon Bung, di Padang udah, di Jakarta Abang, ya kan, macam-macam. Jadi Mas itu sifatnya tidak universal. Makanya saya bikin universal, saya kasih Pak, Pak Gembus. Jadi Gembus itu panggilan kecil saya. Ayam gepuk Pak Gembus. Seperti itu penamaan.